kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Demikianlah dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih tidak berkesudahan. Yang dimaksud dengan kasih adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Allah yang sudah mengasihi kita sehingga kita sekarang hidup di dalam kasih-Nya. Sehingga kita harus tahu apa itu kasih sebenarnya. Kasih itu selalu diidentikan dengan kesabaran. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Dia selalu memberikan pandangan-pandangan yang terindah dalam kehidupan umat manusia. Jika kasih itu sabar, maka kita tidak akan gampang marah jika ada orang yang tidak baik dan tidak menghargai kehidupan kita. Kita akan selalu bermurah hati meskipun orang tidak melakukan kemurahan hati itu atau tidak menyambut dan merespon kemurahan hati itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita lupa bahwa kehidupan kita ini akan berlalu begitu saja, dan kita harus benar-benar memahami kehidupan kita ini tidak bisa kita ulangi. Jika kita hidup di masa muda, maka pakailah masa mudamu untuk hidup di dalam kasih. Jika engkau sudah tua, maka refleksikanlah kehidupan yang telah kita lalui di dalam kasih. Karena hidup kita yang sudah berlalu ini tidak akan pernah bisa kembali. Karena Tuhan selalu menitipkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita melalui kasih-Nya. Apa yang bisa dirasakan oleh orang banyak? Apa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak dapat melihat? Bahkan orang-orang yang berkebutuhan khusus sekalipun, apa yang bisa ia rasakan? Yang dapat dirasakan oleh banyak orang, baik itu seiman atau tidak seiman, adalah kasih. Sehingga ketika manusia itu berakhir di tengah-tengah dunia ini, maka orang akan menceritakan kasih-Nya, perbuatannya, tindakan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang pintar untuk berteori tentang kasih. Banyak orang yang mampu menceritakan kasih itu begini dan begitu. Namun di dalam prakteknya ini yang sangat sulit untuk kita kerjakan. Mengasihi. Jika kita mengasihi, maka tidak akan ada lagi yang namanya keirian, kedengkian, kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kasih itu akan merasuk dan mempengaruhi sehingga orang lain dapat merasakan kasih yang sedang kita berikan kepada orang lain. Karena itu kita sering mendengar suatu lagu yang sering dinyanyikan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang percaya, yang liriknya demikian. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Karena bahasa kasih itu akan terlihat dari gerakan tubuh kita, dari cara kita memperlakukan orang. Karena disinilah Allah menginginkan setiap orang untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu akan menutupi banyak kesalahan. Dan dengan kasih itu maka banyak orang yang akan kembali dan melihat kemuliaan Tuhan. Lihat apa kata Nats. Nubuatan akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Yang mau dikatakan, semua itu akan berlalu, semua itu akan hilang dari kehidupan manusia. Meskipun pada saat ini kita mampu bernubuat, tapi pada akhirnya kita akan terdiam. Mungkin pada hari ini kita bisa berbahasa roh dan bisa memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami banyak bahasa, tapi pada saatnya itu akan berhenti. Mungkin hari ini kita memiliki pengetahuan sebagai sarjana strata 1, master, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu akan lenyap, akan berakhir, akan hilang. Karena ada waktu kita dipanggil oleh Tuhan dan semuanya akan kita tinggalkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih. Karena kasih itulah yang akan dilihat dan dirasakan banyak orang. Sehingga firman Tuhan hari ini, kasih itu tidak berkesudahan. Karena kasih itulah Allah yang sedang berkarya dalam kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, sehingga kita dapat mengatakan kasih Allah begitu besar terhadap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada kami, agar kami dapat melakukan dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Janganlah jadikan kami Tuhan hanya berteori, hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi jadikanlah kami menjadi orang-orang, menjadi pelaku-pelaku kasih itu. Ya Tuhan, setiap aktivitas kami, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan atau aktivitas kami yang berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya Tuhan, yang sakit biarlah Engkau berikan kesembuhan dan kekuatan. Yang berduka biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang dalam keadaan menghadapi pergumulan penderitaan, Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya, sehingga mereka dapat menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan itu dengan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.